Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Motivasi dan Kepemimpinan, yang beranggotakan Beatrice Caroline Kasianipar, Dina Auliania, Joan Christine Simbolon, Kezia Angelika Tampu Bolon, Reni Simamora, Robiatun Adawiyah Hasibuan, Silpi Sitorus. Motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. 3 elemen utama dalam definisi ini adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Unsur-unsur motivasi yaitu tujuan, kekuatan dalam diri individu, keuntungan. Tipe-tipe motivasi. Secara umum, motivasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis, yaitu motivasi positif, motivasi negatif, motivasi dari dalam, motivasi dari luar. Pendorong motivasi. Motivasi seseorang seringkali dipengaruhi oleh 2 hal berikut. Pertama, seberapa mendesaknya suatu kebutuhan. Yang kedua, anggapan bahwa suatu tindakan akan memenuhi suatu kebutuhan. Menjadi motivator yang baik. M. Feinberg menjabarkan beberapa tindakan yang tidak memotivasi orang lain. Pertama, meremehkan bawahan. Kedua, mengkritik karyawan di depan karyawan lain. Ketiga, memberikan perhatian setengah-setengah atau tidak memperhatikan karyawan. Keempat, memperhatikan diri sendiri. Kelima, menganak emaskan seorang karyawan. Keenam, tidak mendorong karyawan untuk berkembang. Ketujuh, tidak memedulikan hal-hal kecil. Kedelapan, merendahkan karyawan yang kurang terampil. Kesembilan, ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan. Hakikat kepemimpinan dan pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang memengaruhi atau memotivasi orang lain melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Jenis-jenis kepemimpinan. Dr. George Artery PhD mengemukakan berbagai jenis kepemimpinan yaitu sebagai berikut. 1. Kepemimpinan personal atau personal leadership type. 2. Kepemimpinan non-personal atau non-personal leadership type. 3. Kepemimpinan otoriter atau authoritarian leadership type. 4. Kepemimpinan demokrasi atau democratic leadership type. 5. Kepemimpinan kebapakan atau paternalistic leadership type. 6. Kepemimpinan bakat atau endogenous leadership type. Ciri-ciri seorang pemimpin. Kebanyakan orang masih cenderung mengatakan bahwa pemimpin yang efektif mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang sangat penting, misalnya karisma, pandangan ke depan, daya persuasi, dan intensitas. Tugas-tugas seorang pemimpin. Menurut pandangan Profesor Dr. H. Arifin Abdurrahman, tugas seorang pimpinan yang utama sebagai berikut. 1. Mengantarkan. 2. Mendidik. 3. Mengetuai. 4. Memberikan bimbingan dan pimpinan yang baik. 5. Memelopori. 6. Menggerakkan bawahan. 7. Memberi petunjuk. Keterampilan kepemimpinan terbagi menjadi 3. Yang pertama, technical skill, berarti suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kedua, human skill, berarti kemampuan untuk bekerja sama dan membangun tim kerja bersama orang lain. Dan ketiga, conceptual skill atau keterampilan konsep, berarti seorang wirausaha harus mampu berpikir dan mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk kerangka kerja dan konsep-konsep lain dalam memudahkan pekerjaan.
Kepemimpinan karismatik. Max Weber, seorang sosiolog, adalah ilmuwan pertama yang membahas kepemimpinan karismatik. Lebih dari seabad yang lalu, ia mendefinisikan karisma atau yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti anugerah sebagai suatu sifat tertentu dari seseorang yang membedakan mereka dari orang kebanyakan dan biasanya dipandang sebagai kemampuan atau kualitas supernatural, manusia super, atau paling tidak daya-daya istimewa. Cukup sekian hasil presentasi kami. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan dapat kita jadikan sebagai pembelajaran untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan